Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, di mana banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat seperti yang kita rasakan ini. Ada yang masih tertimpa bencana, ada yang kena penyakit, ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Semoga kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan menggunakannya untuk ketaatan, untuk ibadah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya menyampaikan risalah ini, menyampaikan dakwah, membacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada umatnya seluruhnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang disembunyikan. Menjelaskannya, membuktikannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka seluruh kehidupan Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh toladan bagi kita, jalan satu-satunya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perilaku, mengikuti akhlak, mengikuti akidah, mengikuti muamalah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik, umat yang istiqomah, umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang dicari-cari kelak di hari kiamat untuk mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam hari-hari ini kita banyak mendengar berita tentang adanya musibah, adanya bencana yang ternyata tidak jauh dari lingkungan kita, tempat kita tinggal. Betapa lemahnya manusia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bisa ambil pelajaran adalah bahwasanya kalau kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepadanya, kemudian ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga apa yang kita alami dari musibah ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, dan bagi orang yang ditimpa musibah semoga menjadi penggugur dosa-dosanya. Semoga mereka menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka diberi kekuatan, diberi kesabaran, ketabahan untuk menjalani kehidupan mereka dan mau kembali. Berarti yang kedua adalah menjadikan semua musibah itu peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin atas perilaku kita, atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Makanya pembahasan kita masih membahas tentang akibat-akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia, baik itu individu atau masyarakat. Di antaranya adalah membutakan hatinya. Tidak hanya buta hatinya, kalau sudah buta hatinya maka buta juga akal fikirannya. Orang-orang yang menjadi panutan adalah orang-orang yang hatinya tulus, hatinya terbuka, hatinya hidup karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan ketaatan. Dan orang-orang yang kehidupannya diisi dengan kemaksiatan, perbuatan dosa, kekufuran, maka hatinya mati. Tidak ada akal fikirannya tidak
bisa dikatakan berfungsi dengan normal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang terbaik, para nabi dan rasul, dikatakan sebagai orang-orang yang mempunyai kekuatan secara fisik dan mempunyai pandangan yang tajam dalam akal fikirannya, yang bersandar kepada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dalam surat Shad ayat 45 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Ingatlah, nah ini satu keturunan, kakek, anak, cucu, semuanya nabi. Bahkan ada yang keempatnya, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Empat-empatnya ini semuanya menjadi nabi. Di ayat ini disebut 3. Wadhkur ibadana, dan ingatlah hamba-hamba kami, orang-orang terbaik, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. 3 keturunan ini orang-orang terbaik yang disebut sebagai hamba-hamba Allah, ulil aidi, yang mempunyai kekuatan, wal absar, hatinya bersih, murni, hatinya tulus, ikhlas, dan akal fikirannya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua kategori di situ. Orang itu dijadikan panutan. Nabi-nabi ini kan panutan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan untuk umatnya. Ada 2 sifat yang ditunjukkan di dalam ayat ini, yaitu mereka punya kekuatan secara fisik, keistiqomahan, dan yang kedua hati dan pikirannya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manusia yang terbaik. Jadi menurut 2 kategori ini ada 4 orang tingkatan-tingkatannya. Yang terbaik yang seperti ini, mempunyai kekuatan fisik dan keistiqomahan, kemudian mempunyai ilmu dan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sifat para nabi dan rasul yang utama. Yang kedua sebaliknya, ini yang paling buruk. Sudah tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, enggak ada petunjuk yang dia punyai, tidak mengikuti hatinya tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dia enggak punya kekuatan apapun. Nah, inilah seburuk-buruk tingkatan dari manusia. Yang ketiga, dia punya kekuatan pandangan yang bagus, punya ilmu, yang orang itu cerdas, hatinya beriman, ikhlas, tapi dia lemah. Dia tidak mempunyai kekuatan baik secara fisik maupun pengaruh. Ini kalau disebut adalah al-mu'min ad-dhaif. Maka Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang beriman yang kuat, yang konsisten, yang menegakkan ajaran agamanya, yang tidak malu, yang bangga dengan keimanannya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin. Tapi dia dhaif, walaupun ini termasuk golongan yang beriman, yang semoga diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat kebalikannya, dia punya kekuatan, punya pengaruh, punya kekuatan, punya tekad, semangat, tapi tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu yang memadai dalam bidang agama. Nah, hanya modal nekat saja. Nekat ingin melakukan sesuatu tapi enggak ada dasarnya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Maka seburuk-buruk orang, kalau ini berpengaruh, ini yang berbahaya.
Dia punya kekuatan, punya pengaruh, penguasa, raja, punya tekad yang kuat, punya pengaruh yang kuat, tapi tidak punya ilmu, terjerumus ke dalam kezaliman. Maka dalam surat As-Sajdah ayat 24 disebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini orang-orang yang terbaik yang seperti nabi-nabi yang disebutkan tadi. Dan kami jadikan sebagai pemimpin yang terbaik adalah a'immah, para pemimpin itu yahduna bi amrina. Mereka mendapat petunjuk dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma sabaru, karena mereka bersabar, istiqomah, menetapi jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah didasari iman yang kuat, kemudian mereka orang-orang yang punya pengaruh, punya tekad, punya semangat untuk melakukan, memperjuangkan kebenaran, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun, kalau di dalam Al-Quran, yang rugi itu jelas yang tidak punya keimanan, yang tidak punya amal soleh, yang tidak mendakwahkan kebaikan, tidak mengajak kepada kesabaran, tidak menasehati orang dalam kebaikan, berlomba-lomba tolong menolong dalam kebaikan. Maka orang-orang yang sebaliknya tadi, tidak punya keimanan, malah lemah, yang ditakutkan adalah kalau dia malah terjerumusnya kepada godaan setan, dikuasai, dijerumuskan oleh setan karena tidak punya petunjuk, karena tersesat. Nah, itulah orang-orang yang yang rugi kalau hanya mengandalkan kebiasaannya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Kemudian di antara orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan melupakannya. Allah Subhanahu wa taala melupakan orang-orang tersebut, dan ketika mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada yang bisa melindunginya. Kenapa ada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang dikuasai oleh setan? Karena mereka lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin mereka bermaksiat kepada Allah, maka semakin jauh. Kalau kepada Allah dia jauh, maka siapa yang menjadi teman dekatnya? Yang jadi teman dekatnya malah musuhnya. Yang seharusnya dia jadikan musuh malah menjadi teman dekat. Demikianlah setiap nabi-nabi dan rasul sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia. Kalau di dalam surat Al-An'am ayat 112 disebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi pejuang kebenaran, orang yang mau membela yang hak, ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendakwahkan tauhid, ingin mengajak kepada kebaikan, memperjuangkan keadilan, pasti ada yang memusuhi, pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin aduwan, musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya adalah setan. Setan dalam bentuk apa? Yang disebut malah setan dalam bentuk manusia. Pertama, syayatinal insi wal jinni.
Yang disebut duluan malah setan dalam bentuk manusia. Syayatinal insi wal jinni. Setan dalam bentuk manusia, baru setan dalam bentuk jin. Apa kerjaannya, tugasnya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka tugasnya, perbuatannya membisikkan sebagian kepada sebagian yang lain kata-kata indah yang menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tinggalkan mereka. Jangan kamu ikuti. Dan apa-apa yang mereka ada-adakan, mereka mengarang. Ayat ini ada yang mirip. Ada yang mirip, ini ayat 112 dari surat Al-An'am. Yang miripnya adalah ayat 31 surat Al-Furqan. Hampir sama awalnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Di surat Al-Furqan ayat 31. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi pembela kebenaran yang mengajak kepada dakwah tauhid, itu ada musuhnya. Lah kalau yang di ayat 31 surat Al-Furqan ini hanya manusia. Aduwan minal mujrimin, musuh dari orang-orang yang pendosa, berbuat dosa. Mujrim itu orang yang melakukan jarimah. Jarimah itu kejahatan. Orang yang berbuat jahat. Dan yang di sini di ayat 31 surat Al-Furqan itu hanya manusia. Tidak disebutkan jinnya, setannya. Kalau manusia, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukup bagimu Tuhanmu. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup Tuhanmu yang bisa memberi petunjuk dan bisa menolongmu. Musuhmu itu kalau dalam bentuk manusia, dia masih punya peluang untuk bertobat. Betapa kerasnya permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak perang Uhud, dia menjadi panglima perangnya orang-orang musyrik. Sampai perang Khandaq, Abu Sufyan ini yang menjadi panglima perangnya orang-orang musyrik di Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan menangkapi orang-orang yang beriman. Tapi endingnya tidak ada yang menyangka ternyata Abu Sufyan ini juga beriman di Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Orang yang sejahat-jahat memusuhi Nabi pun ada yang mau tobat, ada yang mendapat petunjuk. Maka Allah yang bisa membolak-balikkan hati kita. Wa kafa bi rabbika hadiyan, dia yang maha memberi petunjuk, wa nasira, dia yang bisa menolongmu. Sebanyak apapun musuhmu kalau manusia, Allah yang bisa membelamu. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan bantuannya. Di perang Badar hanya 300 lawan 1000, yang menang umat Islam. Allah yang menolongnya. Perang Ahzab 10.000 banding 3.000. Yang menang yang 3.000. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongannya. Semuanya adalah tentara-tentara Allah, angin, malaikat, hujan, semuanya tentara Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk membantu umat Islam. Balik ke ayat 112 surat Al-An'am tadi, ada dua musuhnya disebutkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi, setan dalam bentuk manusia, wal jinni, setan dalam bentuk jin. Tugasnya yang pertama apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka membisikkan sebagian kepada sebagian yang lain kata-kata indah yang menipu. Dan itu hanya karangan, hanya rekayasa mereka. Maka akhir ayatnya, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalau Tuhanmu berkehendak, mereka tidak bisa melakukannya. Itu sudah takdir Allah, ketetapan Allah. Orang-orang ini dan semacamnya
yang punya sifat sama seperti jin dan setan itu, yang tugasnya membisikkan sesuatu, dibuat indah, menghiasi maksiat dengan keindahan, menghiasi kesesatan sebagai jalan yang terang menurut mereka, menghiasi kejahatan sebagai sesuatu yang baik menurut mereka, menjadikan kerusakan dianggap sebagai perbaikan. Zuhrufal qawli ghurura, kata-kata indah yang menipu. Banyak sekali orang mengatakan tidak percaya dengan hari kiamat, itu hanya cerita-cerita saja, hanya ramalan-ramalan masa depan. Ada yang mengatakan hukum ayat-ayat suci harus tunduk dengan ayat-ayat konstitusi. Kata-katanya indah, katakannya seorang seakan-akan intelek cerdas, tapi itu tujuannya menipu. Oh, semua agama itu sama, benar, cuman menuju Tuhan yang satu. Kata-katanya bagus, tapi itu menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan bisa melakukannya. Fadharhum, biarkan mereka, jangan kamu ikuti. Wa ma yaftarun, dan apa-apa yang mereka ada-adakan. Ternyata sifat setan dalam bentuk jin dan manusia itu sama, dan mereka akan senantiasa menghalangi manusia dari kebenaran, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kan tugas utamanya, mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, membisikkan sesuatu yang indah padahal tujuannya menipu. Seperti Nabi kita Adam alaihissalam, tidak hanya dibisikkan, bahkan dengan sumpah. Setan iblis itu bersumpah dengan nama Allah. Iblis itu mengatakan, saya hanya menasihati kamu supaya kamu mendapat kehidupan yang kekal abadi, maka makanlah buah dari pohon itu. Maka tergelincirlah Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara tipu daya, bujuk rayu iblis. Tidak puas di situ, ketika setelah menyesatkan Nabi Adam, ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis bersumpah. Dalam surat Al-A'raf dari ayat 16 dan 17, iblis bersumpah, Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah memvonis aku sesat, aku akan menghalangi mereka, manusia, anak turunnya Nabi Adam, siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Berarti setiap jalan kebenaran, jalan ketaatan pasti dihalangi oleh iblis laknatullah itu. Dan ternyata iblis yaitu tadi, setan ada yang dalam bentuk manusia, ada yang dalam bentuk jin, iblis. Apa yang dihalangi? Tidak puas dengan hanya bisikan-bisikan saja, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan tidak akan engkau dapati sebagian besar mereka bersyukur. Maka kebanyakan tergelincirnya manusia itu karena lupa untuk bersyukur kepada Sang Penciptanya. Karena iblis sudah bersumpah, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan tidaklah engkau dapati kebanyakan mereka manusia itu bersyukur. Jadi orang yang lupa bersyukur berarti kufur, akan mudah didatangi, dirayu, dibawa oleh iblis dari depan. Itu tadi, tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya adanya surga dan neraka,
tidak percaya dengan adanya hisab, tidak percaya akan dibangkitkan kembali. Mereka berkata, apakah kami ketika sudah menjadi tanah, tulang belulang itu sudah hancur jadi debu akan bisa dibangkitkan lagi? Lawang dulunya kamu itu juga enggak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah ada, maka Allah lebih mudah lagi untuk membangkitkan kembali kepada penciptaan yang semula. Dibujuk rayu dengan tidak percaya dengan hari kiamat. Yang kedua yaitu mereka mendatangi dari belakang. Belakang siapa? Anak keturunannya. Nah, anak keturunannya takut kalau anak-anaknya itu miskin, takut anak-anaknya itu sengsara, maka dia berjuang mati-matian ingin membahagiakan anak-anaknya, tidak peduli halal atau haram, tidak peduli melupakan sang penciptanya, tidak peduli melupakan sang pemberi rizkinya, hanya karena memperjuangkan anak-anaknya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizkinya. Lalu didatangi dari kanan. Kanan apa? Seluruh perbuatan baik, mau sedekah, mau puasa, mau sholat, mau ngaji, dihalangi oleh setan, dibisikkan, digoda. Kamu mau sedekah, itu kan uang keringatmu sendiri, gak ada campur tangan orang lain. Kenapa kamu berikan kepada orang lain? Itu kan hasil jerih payahmu sendiri, gak ada urusan dengan orang lain. Kata-kata indah yang menipu. Mau puasa, ngapain kamu puasa lapar-lapar? Kerjaanmu jadinya gak selesai, kamu gak kuat, kamu lemes, kamu lapar, kamu haus. Untuk apa? Enak, gak usah puasa, makan minum bebas, gak ada aturan. Hidup ini hanya sekali. Seperti itu. Mau sholat, kenapa bolak-balik sholat? Untuk kerjaan sih lebih dapat banyak, dapat uang banyak daripada bolak-balik sholat. Gara-gara sholat rezekimu malah kurang. Berbagai bisikan-bisikan setan ketika ingin berbuat baik. Wa an syama'ilihim, dari kiri kemaksiatan, ditarik untuk berbuat maksiat. Masa manusia enggak pernah berbuat dosa? Jangan. Cobalah perbuatan dosa ini, cobalah minuman keras, cobalah menipu, dengan seluruh kemaksiatan, maka sabar untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu lebih berat. Jadi sabar ketika orang tidak pernah berbuat maksiat. Ketika sudah pernah berbuat maksiat, dia ingin meninggalkannya, godaan setan itu tambah kencang. Kamu kan dulunya sudah biasa seperti itu. Sudah pernah kamu lakukan. Malah dibikin ketagihan untuk melakukan kemaksiatan. Ini diantara orang-orang yang digoda oleh setan dari segala penjuru. Dan yang digoda, yang berhasil digoda oleh setan adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur, lupa bersyukur kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setan itu ketika sudah bersumpah akan menyesatkan manusia, itu kalau dalam SK jabatan itu ada petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya. Kalau tadi ini surat Al-A'raf ayat 16-17, dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 64, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan setan, kamu itu godaannya caranya menggoda bagaimana? Wastafzis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wasyarikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura.
wastafziz man istata'ta minhum, kerahkanlah seluruh kemampuanmu, bisautik, suaramu. Tadi kan membisikkan, yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli khurura, tipu daya setan. Tapi ada yang menerjemahkan atau menafsirkan bisautik, nyanyian. Nyanyian ini menjadikan orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, dikirim penyanyi biduan zaman dahulu, lalu diiringi dengan gendang atau rebana zaman dahulu untuk membuat bising supaya orang yang Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran tidak terdengar, tidak bisa difahami, tidak bisa dihayati, bahkan tidak bisa didengar, dibuat bising dengan nyanyian. Dan ternyata model seperti itu sampai sekarang ada. Yang paling banyak di setel di malam hari itu acara TV adalah acara nyanyian, di warung-warung di mana. Dan kalau ada pengajian, sampingnya atau di tempat lain ada nyanyian, ada orkes, tentu yang banyak adalah ke tempat maksiat itu. Nyanyian, suara, segala suara yang mengundang maksiat. Bisautik wa ajlib alaihim bi khailika, dan kerahkanlah tentara berkudamu, khail, warajilika, infanteri, tentara yang jalan kaki. Berarti seluruh kemampuan setan itu, iblis itu dikerahkan untuk menyesatkan manusia. Bi khailika warajilika wasyarikhum, berarti tadi penafsirannya tadi dikepung, seluruh kemampuannya dikerahkan, dikepung dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Seluruh tentara iblis dikerahkan. Wasyarikhum, kalau tidak berhasil, wasyarikhum fil amwali wal aulad, bersekutulah dalam harta dan anak-anak. Maka yang menjerumuskan manusia banyak gara-gara harta dan anak-anak. Kalau dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuhmu. Kamu ngajak kepada ketaatan, anakmu, istrimu pada kemaksiatan. Sudah dididik bagus-bagus, tapi malah menyimpang, bermaksiat. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kamu mengampuni, memaafkan, mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Ayat itu, ayat tadi 14, yang 15-nya ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, ujian. Dan yang di sisi Allah adalah pahala yang besar. Berarti kita diuji kadang dengan anak-anaknya, cinta anak-anaknya tadi, melupakan kepada Tuhannya. Apalagi hartanya, sumber bencana dari seseorang kadang-kadang malah hartanya yang dia cari mati-matian tapi tidak bisa dibawa mati. Wasyarikhum fil amwali wal auladi, dan bersekutulah kamu dengan setan itu dengan harta dan anak-anak mereka. Wa'idhum, dan berilah mereka janji, janjinya setan. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan apa yang dijanjikan kepada mereka oleh setan itu hanya tipuan belaka. Makanya di dalam surat Shaf itu disebutkan
atau di surat apa itu? Ketika manusia, surat Al-Hasr atau surat Shaf itu, setan menjanjikan kepada manusia untuk kafir. Nah, ketika manusia itu sudah kafir, setan berlepas diri, tidak ikut-ikut lagi dengan manusia. Surat Al-Hasr ayat 16. Kamatsali syaiton id qala lil insani kfur, seperti setan berkata kepada manusia, kafirlah. Kalau kamu kafir, bebas hidupmu, nggak ada aturan, nggak ada halal, nggak ada haram, semuanya boleh. Mau maksiat, mau syahwat, mau judi, mau merampok, mau cari kesenangan di dunia boleh. Kafirlah, nggak usah percaya adanya Tuhan. Kamatsali syaiton id qala lil insani kfur, seperti setan yang berkata kepada manusia, kafirlah. Tapi setelah orang itu kafir, mati dalam keadaan kafir, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika orangnya sudah kafir, setan mengatakan apa? Saya berlepas diri darimu. Saya enggak ikut-ikut lagi. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Lalu dua-duanya akibatnya gimana? Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Maka akibatnya dua-duanya masuk neraka, kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'ud dzalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Sudah ditipu, tipuan setan itu hanya janji, sudah diberikan janji oleh setan, dan janji setan itu adalah tipuan palsu. Nah, orang-orang yang terlepas dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dilupakan oleh Allah, mereka melupakan dirinya sendiri. Mereka melupakan dirinya sendiri. Kalau dalam kelanjutannya di surat Al-Asr ayat 19 yang tadi saya bacakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. Mereka melupakan Allah. Enggak perlu kita bawa nama-nama bawa nama Tuhan. Sedikit-sedikit kok pakai acara bawa nama Tuhan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ngapain? Melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Allah jadikan mereka lupa. Lupanya apa? Enggak mikir keselamatan untuk dirinya sendiri. Maksiat itu kadang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam hukuman dunia sebelum di akhirat. Berbuat jahat, berbuat kejahatan, kriminal, melupakan Allah Subhanahu wa taala, mencuri, menipu. Akibatnya tangkap polisi, penjara. Tidak hanya menyusahkan dirinya sendiri, menyusahkan keluarganya, menyusahkan orang lain. Dia lupa terhadap dirinya sendiri. Dirinya sendiri dilupakan, apalagi orang lain. Itu di dunia, di akhiratnya lupa kalau kelak akan dihisab, ada pertanggungjawaban. Tidak memperjuangkan nasibnya untuk dunia dan akhiratnya. Lupa untuk menyelamatkan dirinya kelak di akhirat. Ketika sudah di akhirat, isinya penyesalan. Itu orang-orang yang dijadikan oleh Allah lupa terhadap diri mereka sendiri. Tapi tidak hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa terhadap dirinya sendiri, Allah juga melupakan mereka. Nah, Allah melupakan mereka. Nah, orang kalau sudah dilupakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada yang ngurusi. Tidak ada yang melindungi. Dalam surat At-Taubah ayat 67 dikatakan, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Dibiarkan kehidupannya tercerai-berai, enggak diurusi, enggak ada kasih sayang Allah, enggak ada pertolongan Allah. Di antara orang-orang yang menderita di dunia, kalau sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menolongnya, dibiarkan tersesat, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini tidak hanya sengsara di dunia saja, ternyata akibatnya mereka sengsara yang lebih parah adalah di akhiratnya. Ibaratnya mereka menjual kehidupan dunianya dengan menjual akhiratnya dengan dunia yang murah. Kalau dalam surat Al-Baqarah, ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka membeli dunia, menjual akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsurun. Maka tidak diringankan bagi mereka azab dan tidak pula mereka mendapat penolong. Tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah transaksi yang sangat rugi. Fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak beruntung perdagangan mereka. Menjual akhirat yang abadi, yang kekal, yang berharga hanya demi sepotong segenggam dunia yang fana, yang sementara, yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Nah, inilah orang-orang yang tersesat karena banyak maksiat, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Atas kepentingan keselamatan sendiri lupa. Tidak peduli dengan keadaan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau taat dan kembali kepada aturan Allah, mau menyadari peringatan Allah yang datang kepada kita itu hanya untuk menjadikan kita kembali, mengingat kembali kepada aturan Allah, hukum-hukum Allah, mau taat, ikut perintah Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang mau tobat, yang mau kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.